Saya sama sekali tidak mencuri, Pak, ucap Gaby. Mereka memperlihatkan rekaman CCTV Gaby yang sedang memasukkan makanan ke dalam tasnya. Ya Tuhan, kalian salah sangka. Aku diberi makanan dari pelanggan yang tidak habis makanannya. Dia mengizinkanku untuk membawanya, ucap Gaby. Tapi peraturan tetap peraturan. Tidak ada karyawan yang membawa makanan dari restoran ini keluar, ucap supervisor. Silahkan hukum aku kalau memang itu salah, ucap Gaby. Hukumannya adalah kamu keluar dari restoran ini. Kamu dipecat, ucap seorang pemilik restoran tersebut. Gaby tercengang. Wajahnya menahan rasa malu kala itu. Gaby pulang ke rumah. Sepanjang jalan dia menangis. Namun saat dia membuka pintu, dia melihat ibunya yang sudah tergeletak di lantai. Dia berteriak meminta tolong dan membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Gaby dirundung duka. Ibunya dalam kondisi kritis. Dia bingung harus mencari uang kemana. Dia mencari kontak adik dari ibunya yaitu Bibi Valeria yang masih aktif bekerja di swalayan. Gaby mengabarkan pada Valeria tentang kondisi Carmen ibunya. Gaby juga hendak meminjam uang pada Valeria. Namun apa daya, Valeria juga memiliki anak yang tinggal dan bersekolah di asrama. Namun tak habis pikir, Gaby menemukan selebaran kertas. Dia melihat lowongan pekerjaan dengan gaji 50 juta. Gaby mendatangi tempat tersebut dan dia bertemu dengan dua orang yang aneh. Dia bernama Pablo dan Paco. Mereka bersaudara. Mereka lelaki parubaya yang membuka usaha ilegal di kota itu. Gaby memasuki ruangan sempit dan kotor itu. Dia melihat seorang wanita cantik yang sedang menyisir rambut di koridor. Wanita itu mempersilahkan Gaby masuk ke dalam ruangan sempit itu. Paco berdiri sambil memegang buku catatan, sedangkan Pablo bertugas mewawancarai calon pelamar. Siapa namamu? Tanya Pablo. Aku Gabriela Swan. Usiaku 20 tahun, ucap Gaby. Kamu sudah tahu kalau perusahaan ini adalah layanan untuk ibu pengganti, ucap Pablo. Aku tahu, semacam babysitter kan? Tanya Gaby. Bukan, tapi kamu harus mengandung anak selama 9 bulan. Setelah itu kami akan membayar sebanyak 50 juta. Jelas Pablo pada Gaby, yang masih merasakan bingung. Maaf, bagaimana? Aku sama sekali tidak paham, tanya Gaby. Jadi selama kamu sepakat untuk hamil dan dari benih dari pasangan yang sudah menyewa rahimu, maka selama kamu mengandung, kami akan biayai kehidupanmu sampai kamu melahirkan dan mendapat uang 50 juta itu, ucap Paco pada Gaby. Lihat wanita yang sedang berdandan itu, tunjuk Pablo. Gaby menatap wanita cantik yang tengah berdandan itu. Kehidupan dia sudah sangat senang dan terjamin. Dia sudah mempunyai apartemen, mobil, tabungan dengan uang yang fantastis. Juga wajah yang cantik karena operasi plastik. Itu semua dia dapat dari pekerjaan ini. Dia baru saja melahirkan 2 anak, ucap Paco pada Gaby. Gaby terdiam merenung. Bagaimana? Apakah rahimu siap menampung? Aku lihat kamu cantik. Cantik alami. Biasanya akan dihargai lebih tinggi, ucap Pablo. Tiba-tiba Gaby mengebrak meja dengan kerasnya. Dia berdiri dari kursi dan wajahnya menandakan kemarahan. Pekerjaan macam apa ini? Kalian menipuku. Pekerjaan ini tidak jauh semacam pelacuran. Tanpa pernikahan tiba-tiba hamil. Kalian pikir aku ini hewan? Dasar 2 manusia biadab, ucap Gaby. Kalau kamu tidak mau, kenapa datang ke sini? Keluar dan pikirkan baik-baik. Di zaman seperti ini, tidak ada pekerjaan ringan dengan gaji yang besar. Semua penuh rintangan. Marah Pablo. Dan Gaby pun keluar dari ruangan itu sambil menangis. Di situasi lain, terlihat gedung mewah dihiasi oleh bunga-bunga hidup. Ternyata pertunangan antara Sergio dan Monica digelar. Gaun yang dikenakan Monica adalah rancangan dari desainer ternama ibu kota dengan harga yang sangat fantastis. Monica asik berbincang dengan teman-temannya yang dari kelas atas. Mereka membicarakan pernikahan Monica.
Nampaknya Monica akan menggelar pernikahan mewah dengan ornamen yang lebih mewah dari acara pertunangannya, dan akan menyelenggarakan pernikahan selama 7 hari 7 malam. Di sela-sela perbincangan dengan sahabatnya, tiba-tiba Albert lewat dari arah belakang Monica, hanya untuk mengatakan, "Kau yang paling cantik dan seksi di malam ini," bisik Albert. Monica merasa risih, namun tak berselang lama, sang penggemar rahasia mengirim hadiah boneka beruang putih dengan kata-kata romantis dan sanjungan yang membuat Monica meleleh. Siapa dia? Mengapa romantis sekali? Batin Monica. Saat Monica membaca sisipan surat penggemar rahasianya, tiba-tiba Sergio menghampiri. Dia mengajak Monica berbicara. "Sayang, aku dapat kabar dari kantor tempat ibu pengganti. Katanya kita belum mendapatkan calon ibu. Mereka masih ada stok wanita, tapi dia sudah di-booking untuk hamil bulan depan," ucap Sergio. "Kalau begitu, tenang saja. Tunggu saja sampai kita dapat calon ibu pengganti," ucap Monica. "Tapi pernikahan kita bagaimana?" tanya Sergio. "Lebih baik ibumu harus tahu dulu rencana kita tentang ibu pengganti. Kalau dia tidak setuju, mau tidak mau aku harus hamil," ucap Monica. "Aku sih berharap ibu tidak setuju," ucap Sergio. "Apa kamu bilang?" marah Monica. Singkat cerita, Carmen telah pulang dari rumah sakit. Namun mereka tidak kembali ke kontrakan karena mereka diusir. Carmen sudah lama menunggak uang kontrakan, hingga akhirnya mereka tinggal bersama Valeria yang hidup sendiri. Valeria adalah adik Carmen satu-satunya dan menerima Carmen dengan baik. Valeria menyiapkan tempat tidur untuk Gaby dan Carmen. "Tidurlah di kamar anakku. Dia sedang berada di asrama. Jadi untuk sementara kalian di sini saja," ucap Valeria. "Valeria, terima kasih sudah menampung kami di sini," ucap Carmen. "Tenang saja, Kak. Kalaupun anakku pulang, Kakak akan tetap tidur di kamar ini," ucap Valeria. Gaby mengajak Valeria berbicara berdua. Gaby meminta pendapat Valeria. "Aku sudah mendatangi kantor itu. Ternyata mereka menipu," ucap Gaby. "Menipu? Kamu kehabisan uang berapa banyak?" tanya Valeria. "Tidak, aku sama sekali tidak kehabisan uang. Hanya saja mereka menawarkan aku untuk menjadi ibu pengganti. Lebih tepatnya mereka akan menyewakan rahimku untuk pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak," ucap Gaby. "Lalu bagaimana dengan uang 50 jutanya? Tanya Valeria. "Selama aku hamil, aku akan digaji. Dan uang 50 juta itu akan aku terima setelah aku melahirkan. Jujur aku bingung, tapi aku harus berusaha agar ibu bisa operasi," ucap Gaby. "Cari saja pekerjaan lain. Kalau 50 juta kamu bisa pinjam ke bank," ucap Valeria. "Tapi ibu harus check up dan operasi. Ibu harus sembuh," ucap Gaby menggebu. "Kamu yakin mau menyewakan rahimmu? Kalau kamu yakin, maka mintalah uang lebih, karena kamu masih gadis. Kamu cantik dan tidak ada cacat sedikit pun," ucap Valeria. "Bibi merestui kalau aku menyewakan rahim ini?" tanya Gaby. "Aku juga bingung bagaimana bisa aku berbuat banyak untuk kakakku, sedangkan aku juga harus memperjuangkan anakku," ucap Valeria. "Aku juga tidak mau, tapi ibuku harus sembuh. Aku gak bisa kalau nanti ibuku menderita dalam waktu yang lama," ucap Gaby. "Maafkan aku, Gaby. Aku tidak bisa membantu kamu. Pasca perceraian aku dengan suamiku, aku memilih hidup seperti ini. Aku juga ingin membantu kakakku, tapi untuk biaya pengobatan yang luar biasa itu, aku dapat uang dari mana? Sedangkan aku hanya kasir di toko swalayan," ucap Valeria sedih. "Aku akan berusaha, Bibi. Aku juga tidak tega melihat Bibi kesusahan. Sesegera mungkin aku akan ambil keputusan," ucap Gaby. Kediaman Sergio. Di malam setelah pertunangan, mereka makan malam bersama di meja makan yang mewah. Albert terus menatap wajah Monica yang cantik dan anggun dengan sanggul modern riasan sederhana. Namun Monica yang geram langsung memalingkan wajahnya. "Bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah dengan menikah akan mengganggu karirmu sebagai seorang model terkenal?" tanya Ursula. "Tidak, Ibu. Asalkan aku tidak hamil," ucap Monica. "Kodrat wanita adalah mempunyai anak, mengurus dan mendidik. Apakah kamu siap meninggalkan
gemerlap dunia model demi menjadi ibu rumah tangga? Tanya Ursula serius. Monica menatap tajam ke arah Sergio dan menginjak kaki Sergio, seraya memberi isyarat untuk menjawab pertanyaan Ursula. Biarkanlah Monica mengurusi pekerjaannya dulu. Urusan anak adalah urusan yang sangat gampang. Kami berdua orang yang sehat dan pasti cepat memiliki momongan tanpa harus program, ucap Sergio. Tanpa diminta pendapat, tiba-tiba saja Albert berbicara dengan lantang. Yakin bisa cepat punya anak? Ledek Albert. Monica emosi dengan pertanyaan Albert. Mulutnya ingin berkata kasar, namun dia masih menghargai. Kami yakin, Paman, ucap Monica. Sudah kubilang jangan panggil aku Paman, panggil saja aku dengan sebutan Albert. Aku dan Sergio hanya selisih tak jauh, pinta Albert dengan senyum puasnya. Kalau begitu, kami akan secepatnya memiliki anak tanpa harus menikah dan melahirkan. Juga tidak merusak penampilan, ucap Monica. Bagaimana caranya? Tanya Ursula. Bu, aku meminta izin untuk menggunakan ibu pengganti. Kami sudah sepakat dengan hal ini. Yang penting kami berdua menikah dan memiliki anak, ucap Monica. Wajah Ursula berubah seperti kecewa dengan keputusan Monica. Bagaimana, Bu? Apakah ibu setuju? Tanya Sergio. Aku sama sekali sangat